Ya, shalom sahabat-sahabatku, selamat memperingati hari Pentakosta. Nah, ini ada pertanyaan masuk dan tentunya pertanyaan seputar hari Pentakosta ya. Begini pertanyaannya. Pak, apakah orang Kristen masa kini masih perlu menantikan pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi di hari Pentakosta? Oke, baik, jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Oke, kita baca terlebih dahulu teksnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat dikatakan di sana apa? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, saudara-saudara, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi dan juga kita memahami peristiwa penting yang terjadi di Kisah Para Rasul 2, mari kita terlebih dahulu melihat makna dari kata Pentakosta itu sendiri. Yang pertama, Pentakosta. Kata Pentakosta itu berasal dari kata penta yang artinya adalah 5 dan kata kosta atau konta yang artinya adalah puluh. Jadi dengan demikian Pentakosta artinya itu adalah 50 atau hari yang ke-50. Ingat ya, Pentakosta bukan Pantekosta. Kenapa? Sebab jika disebut dengan Pantekosta maka itu akan menjadi tidak ada artinya. Ya, jelas ya? Oke. Setelah kita mengetahui makna harfiahnya, sekarang mari kita telusuri bagaimana hari Pentakosta pertama kali dikenal di dalam Perjanjian Lama dan apa maknanya bagi umat Israel. Itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua, Pentakosta Perjanjian Lama. Saudara-saudara, Pentakosta di ayat 1 menceritakan hari Pentakosta yang ada di dalam Perjanjian Lama. Karena pada saat itu Roh Kudus belum turun. Nah, hari Pentakosta itu sudah ada di zaman Perjanjian Lama atau PL sebelum Roh Kudus turun di Perjanjian Baru. Pentakosta PL sudah ada sebelum Roh Kudus turun. Jadi bukan karena Roh Kudus turun lalu jadi hari Pentakosta, tetapi pas atau bertepatan dengan hari Pentakosta PL, Roh Kudus turun. Nah, Pentakosta PL terjadi di hari yang ke-50 setelah Paskah Yahudi. Paskah Yahudi itu Passover itu ya. Nah, adalah di mana hari di mana mereka memperingati keluar atau bebasnya nenek moyang mereka, bangsa Israel ya, dari Mesir. Nah, Pentakosta PL untuk memperingati dua hal. Yang pertama adalah pengucapan syukur mereka atas diterimanya atau pemberian 10 hukum Tuhan. Yang kedua adalah pengucapan syukur atas panen gandum. Nah, saudara-saudara, menariknya peristiwa luar biasa dalam Kisah Para Rasul 2 terjadi tepat pada hari Pentakosta Yahudi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Tuhan merancang sesuatu yang jauh lebih besar. Mari kita lihat bagaimana Pentakosta di dalam Perjanjian Lama itu digenapi secara rohani dalam Perjanjian Baru. Sekarang yang ketiga, Pentakosta Perjanjian Baru. Saudara-saudara, Pentakosta Perjanjian Baru adalah hari turunnya Roh Kudus yang terjadi pada hari yang ke-50 setelah Paskah Kristen. Nah, Paskah Kristen ini Ester ya, di mana hari kebangkitan Yesus Kristus. Pentakosta Perjanjian Baru terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau Paskah Kristen ya. Nah, ini bukan sekedar kebetulan waktu, tetapi merupakan penggenapan ilahi dari rencana keselamatan Allah. Pada hari itu, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid yang sedang berkumpul di loteng atas ya. Itu bisa dibaca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 tadi ya. Sebagaimana telah dijanjikan oleh Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga. Lihat Kisah 1 ayat 4 sampai 5 dan kemudian Yohanes 16 ayat 7. Berbeda dengan Pentakosta Perjanjian Lama yang berpusat pada pemberian hukum dan hasil panen fisik. Pentakosta Perjanjian Baru menandai pemberian kuasa ilahi dan panen rohani. Yaitu apa? Yakni kelahiran gereja dan penginjilan pertama yang membawa ribuan orang kepada iman. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa Roh Kudus bukan hanya untuk para nabi atau pemimpin tertentu, tetapi untuk semua orang percaya, tanpa membedakan usia, status, atau bangsa.
Bisa saudara lihat di dalam Kisah 2 ayat 17-18. Pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta PP juga menjadi awal dari era baru, yaitu zaman anugerah, di mana Roh Kudus tinggal diam di dalam hati setiap orang percaya, bukan hanya datang sesaat untuk tugas tertentu seperti di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara-saudara, dengan memahami makna mendalam dari Pentakosta Perjanjian Baru, kita akan lebih menghargai bagaimana peristiwa ini mengubah makna hari Pentakosta secara keseluruhan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Pentakosta Perjanjian Lama menjadi dasar bagi lahirnya Pentakosta Perjanjian Baru. Sekarang yang keempat, Pentakosta PL atau Perjanjian Lama menjadi Pentakosta PP, Perjanjian Baru, karena apa yang terjadi di dalam Kisah 2 ayat 1-13. Saudara-saudara, pada awalnya hari Pentakosta hanyalah perayaan keagamaan Yahudi yang berkaitan dengan panen dan pemberian Taurat. Namun dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, Tuhan memberikan makna baru dan penggenapan rohani atas hari tersebut dengan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Peristiwa ini menandai permulaan era gereja dan merupakan penggenapan janji Yesus tentang pengutusan Roh Kudus. Itu saudara bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 16-17. Kemudian Lukas 24 ayat 49. Ini juga menjadi penggenapan nubuat Nabi Yoel tentang pencurahan roh di akhir zaman, ya. Yoel 2 ayat 28-29. Dikutip dalam Kisah 2 ayat 17-21. Nah, dengan demikian, hari Pentakosta yang sebelumnya hanya peringatan panen gandum, kini menjadi sebuah peringatan panen jiwa-jiwa pertama di dalam sejarah gereja. Karena pada hari itu sekitar 3.000 orang bertobat dan percaya kepada Kristus. Itu saudara lihat dalam Kisah 2 ayat 41. Nah, dengan pemahaman ini kita dapat melihat bahwa Pentakosta Kristen bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, melainkan kelanjutan dan penggenapan dari Pentakosta Yahudi. Mari kita lihat lebih lanjut bagaimana hubungan antara keduanya. Sekarang yang kelima, ada Pentakosta Yahudi, ada Pentakosta Kristen. Jadi dengan kata lain, Pentakosta Kristen itu mengadopsi daripada Pentakosta Yahudi. Saudara-saudara, penting untuk kita pahami bahwa Pentakosta Kristen tidak berdiri sendiri tanpa akar sejarah, melainkan berakar dari tradisi Yahudi yang sudah ada. Namun perbedaannya terletak pada penggenapan makna spiritualnya. Pentakosta Yahudi memperingati hukum yang tertulis di atas loh batu, sedangkan Pentakosta Kristen menandai awal dari hukum yang ditulis di dalam hati oleh Roh Kudus. Saudara lihat di dalam Yeremia 31 ayat 33, kemudian 2 Korintus 3 ayat 3. Jadi gereja tidak menciptakan hari ini, tetapi Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memilih menggenapi makna Pentakosta dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus, yaitu sebuah transformasi dari perayaan simbolis ke pengalaman rohani yang sejati. Lalu, bagaimana seharusnya orang Kristen kini meresponi makna Pentakosta ini? Apakah kita masih menantikan Roh Kudus seperti para murid terdahulu? Oke, mari kita simpulkan pengajaran ini dengan menyoroti penerapannya bagi kita hari ini. Ya, kesimpulan. Pentakosta Kristen memperingati hari turunnya Roh Kudus, bukan menanti turunnya Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah turun dan itu terjadi hanya satu kali, tidak terjadi berulang-ulang kali. Maka jelas tidak ada itu yang namanya Pentakosta 1, Pentakosta 2, Pentakosta 3, dan seterusnya. Dan untuk saat ini, siapapun dan kapanpun bila seseorang itu percaya atau menerima Yesus Kristus, maka orang tersebut akan langsung menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Tidak tunggu hari Pentakosta. Dan siapa yang sudah menerima Roh Kudus itu akan tinggal diam selamanya dalam hidup orang percaya tersebut. Artinya apa? Artinya Roh Kudus tidak akan keluar masuk atau tidak akan keluar sampai kapanpun. Nah, apakah orang Kristen masa kini masih perlu menantikan pencurahan Roh Kudus seperti yang terjadi di hari Pentakosta? Nah, setelah kita mempelajari semua hal tadi, jelas bahwa jawabannya adalah tidak. Ya, oke, baik. Jika ada hal lain seputar hari Pentakosta yang ingin saudara tanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya dari pertanyaan yang ada di seputar hari Pentakosta.
kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, dan memberkati kita semua. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.